Hai semua, hari ini saya mau review handbag dari Louis Vuitton. Saya sudah beli tas ini dari bulan November. Saya sudah unboxing tapi tidak saya rekam karena sudah tidak sabar. Jadi telat begitu. Nah, kita mulai ya reviewnya. Jadi seperti yang saya bilang, tas ini sangat-sangat sulit didapat. Nanti kita bahas bagaimana harga pre-love dari tas ini. Ini tas speknya seperti biasa, ada Louis Vuitton tulisannya di sana. Kemudian kita buka, tralala, bentar, ya ribet banget ya. Nah, ini bentuknya hati. Seperti yang terlihat, bentuknya hati, sangat lucu sekali, terinspirasi dari playcat ya. Kemudian strapnya seperti ini, ya. Jadi strapnya ini yang satu adjustable, banyak lubang-lubang di sini yang bisa untuk memperpanjang atau memperpendek strapnya sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Kemudian seperti yang terlihat, leathernya, fasetanya ya, itu treated. Kalau saya nggak salah ini treated. Ini berbeda dengan tas Louis Vuitton yang monogram yang regular, dimana fasetanya itu, leathernya itu untreated. Itu kalau kena oil, hand oil atau hand sanitizer atau hand lotion, atau bahkan kalau kita nggak pakai produk-produk tersebut pun, ada kemungkinan akan membuat leathernya itu menjadi kotor. Kemudian kalau kena air atau air hujan ya, itu nanti ada water spot di sekitar leathernya. Itu kalau di yang biasa. Nah, yang ini enggak, yang ini tuh sudah di treated, jadi aman begitu. Nih, fasetanya ada di piping, di bagian piping, ini namanya piping. Kemudian di pullernya juga ada. Hardware-nya itu emas, berwarna emas. Itu bisa dilihat di zippernya ya, hardware-nya emas. Kemudian di sisi sini juga bisa dilihat, nih, very beautiful. Nih. Nah, di sini ada tertulis, oh sorry, di sini tuh ada Louis Vuitton-nya. Seperti yang saya bilang tadi, jadi ada dua puller di sini, jadi mempermudah buka tutupnya dari tas ini. Karena waktu sebelum saya beli, waktu ngelihat fotonya aja itu kan saya takut gitu, ini gimana bukanya, nanti kan ribet. Karena waktu itu kan dia fotonya hanya begini aja, kita nggak dikasih tahu bahwa akan ada dua puller, sisi kanan dan kiri. Jadi kalau mau buka itu gampang, tuh dia akan gampang pullernya begitu. Jadi dari sisi kanan kiri ke kanan itu 22, kemudian dari sisi tengah ke bawah, ke ujung bawahnya itu 16, 17. Kemudian mungkin saya salah ya ini ngukurnya, pokoknya sekitar 16, 17 ya. Dan lebarnya itu 7 atau 8, saya agak bingung karena desainnya itu ada agak gelembungnya begitu. Jadi bedanya 1-2 cm. Untuk lebih jelasnya silakan ke websitenya Louis Vuitton ya. Sementara untuk strapnya sendiri, karena dia bisa di adjust panjang pendeknya, maksimumnya itu panjangnya itu dropnya bisa sampai 56 cm. Jadi untuk yang tinggi-tinggi itu masih bagus pakai ini. Kalau kita mungkin lebih
tidak terlalu tinggi seperti saya akan adjust ke agak yang lebih pendek atau lebih pendek lagi, dan itu masih terlihat bagus. Nanti bisa dilihat di akhir video akan ada mod shot. Sekarang kita bahas the overlook ya, penampakan bagian depan dari tas hati ini. Pada bagian kiri itu ada, pada pojok kiri itu ada heart shape ya, berwarna merah tuh. Kemudian di bawahnya ada monogram LV, ini warnanya putih. Nah, kemudian di foto waktu dia launch promotion ya, itu ada 3 LV di 3 monogram LV di kanvasnya di bagian atas. Jadi 1, 2, dan 3 bagian kiri, tengah, dan kanan. Kemudian ada satu lagi di bagian bawah di sininya. Tetapi ketika diproduksi untuk umum, yang datang berbeda. Yang datang itu formasinya 4 ya, tetap 4, tapi dia formasinya 2 di atas dan 2 di bawah seperti ini. Jadi 2 di atas, kemudian 2 di bawah. Sekarang kita lihat dalamnya seperti apa. Dalamnya seperti ini ya. Itu jadi di dalamnya ini mereka menggunakan micro fabric ya, jadi lembut banget, kayak suede ya kali ya. Terus ya itu lembut banget. Bentar, ini ada, oh masih ada. Karena waktu habis unboxing kemarin saya nggak saya pakai lagi. Saya pakai sih ya, pakai beberapa kali, tapi cuma di depan rumah karena kami masih lockdown. Pada bagian dinding, di bagian belakang, dinding belakang dari tas ini ada pocketnya. Ada pocket kecil di sini. Nah, di dalamnya itu ada date code-nya. Jadi di sana itu bisa kelihatan kan, itu date code-nya. Itu ada date code kalau mau ngecek kode produksinya kapan dan di mana itu ya. Nah, kemudian ini juga nih, ini bisa kelihatan nggak? Itu handmade stamp-nya. Sangat penting untuk mengecek authenticity dari tas ini ke originalnya. Ini tas dibuat dari made in Italy. Jadi LV itu punya beberapa tempat produksi, ada di Prancis terutama, kemudian di Italia, kemudian di Spain. Mereka juga punya di head stamp-nya sendiri ditulis warna emas. Kelihatan nggak ya? Sulit banget ya, itu emas. Kemudian pada head stamp-nya punya saya ini juga ditulisnya warna emas. Sulit sekali untuk ngasih tahu ya, tapi ini kodenya PL4220 yang artinya diproduksi. PL itu Itali, kemudian 42 yang pertama dan yang ketiga itu merupakan weeknya, jadi minggu ke-42 tahun 2020, karena angka yang kedua dan angka yang terakhir itu merupakan angka dari angka akhir dari tahun produksinya. Jadi ini diproduksi tahun 2020 sendiri. Seperti yang terlihat ya, strukturnya itu dia struktural, jadi dia nggak bisa dibengkok-bengkokin kayak Speedy ya, tapi dia nggak sekuat atau sekekeh tas Ellipse. Tas Ellipse itu jadi ini tas Ellipse itu seperti yang terlihat ya, ini kokohnya luar biasa. Ini saya suka banget ini. Nanti kapan-kapan kita ngomongin masalah tas ini. Beda sekali. Yang ini strukturnya luar biasa, keras gitu, kayaknya dalamnya dia ada lining lagi. Kalau yang ini tuh enggak, yang ini tuh enggak bisa dilihat ya. Tapi itu bukan berarti tas ini jelek ya dibanding Ellipse, enggak, hanya beda pembuatannya gitu. Tas ini dijual dengan harga
1.600 euro dari di EU countries dia 1.600. Sementara kalau di negara lain seperti biasa tergantung dari pajak masing-masing dari masing-masing negara. Nah, karena tas ini tuh sulitnya luar biasa didapat, bahkan hampir sekarang kayaknya udah nggak mungkin dan dicari, karena waktu dia launching tas ini merupakan salah satu ikonik sekali. Banyak sekali yang nyari, yang pingin pre-order dan pingin order, tapi hanya diberi mereka yang mendapatkannya itu VIP, yang VIP customer di Louis Vuitton. Bahkan saya sendiri ditawarin waktu itu, kamu mau order nggak? Saya waktu itu nggak kepengen sebenarnya sama yang ini, saya pengen yang lain dari Game On Collection yang warna hitam, Speedy nih, tapi yang warna hitam. Tapi karena waktu itu foto launchingnya itu ada, tapi kemudian dia di cancel produksinya, mereka nggak bikin lagi yang warna hitam, jadi dibikinnya hanya yang warna putih, yang ini seperti yang di video saya yang kemarin. Terus saya pikir ya udahlah, coba nanti kalau nggak suka bisa di return gitu kan. Ternyata saya suka banget, dan ternyata saya sangat beruntung untuk mendapatkan tas ini, karena seperti yang saya bilang tadi, tas ini tuh hot item sekarang, hot item ya, sulit sekali didapat, hampir tidak mungkin, dan hanya para VIP yang mendapatkannya. Bahkan tidak semua VIP, mereka menyebutnya VIC ya, very important client, yang mendapatkan tas ini, yang bisa membeli tas ini, karena bukan masalah harganya, tapi produksinya itu terbatas begitu. Kalau nggak salah, lihat sekali lagi ya, overall tuh sisi kanan, sisi bawah. Ini saya merasa sangat beruntung sekali dapat tas ini, benar-benar deh. Kapan lagi ya punya tas yang $5.000 begitu, padahal saya belinya nggak nyampe segitu ya kan. Tuh, dan ada prediksi bahwa harga tas ini akan semakin tahun akan semakin menggila, karena ya mereka udah nggak produksi lagi tas ini gitu, dan desainnya itu unik banget. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Kalau kalian suka silahkan di subscribe, like, and comment, and share, biar saya semakin semangat untuk membuat video-video review dari Louis Vuitton. Sekarang saya akan melakukan mode shot. Tinggi saya 150 cm dan saya berat badan 36 kg. Ya emang kecil banget, tapi seperti yang saya bilang, adjustable, jadi kalian bisa membuat strap ini panjang atau pendek sesuai dengan tinggi badan kita masing-masing. Karena dengan tinggi badan saya akan taruh dulu, langsung saya taruh ya di nomor yang ketiga, jadi 1, 2, saya langsung yang ketiga, saya kecil banget. Oke, coba ya, ini saya taruh di ini di shoulder kayak begini. Kemudian sekarang saya akan kenakan di ini di crossbody. Ini kayak yang paling saya suka nih, kemarin pas jalan-jalan saya begini aja.